Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, ma ba'd. Tullab wa talibat KMI kelas 12 yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita sambung pelajaran kita sampai kita di dzikru ba'di ahadits sifat, penyebutan hadis-hadis tentang sifat Allah Ta'ala. Setelah sebelumnya kita baca tentang ayat-ayat Allah, sebagian ayat-ayat Allah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi sebagai contoh untuk memahami nama dan sifat Allah sesuai dengan apa yang Allah sebutkan. Nah, sekarang Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi akan menukil beberapa hadis sebagai contoh pula untuk kita untuk memahami nama dan sifat Allah sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya maukan. Mafhum ya? Nah, langsung saja kita masuk di hadis yang pertama ya. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa minas sunnati qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya. Dan di antara sunnah yang menunjukkan tentang sifat-sifat Allah adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Tuhan kita yaitu Allah turun ke langit dunia. Tuhan kita yang maha berkah turun ke langit dunia setiap malam ya, setiap malam turun ke langit dunia. Mafhum ya. Baik, yang disebutkan oleh pensyarah yaitu Syekh Utsaimin di sini, qala rahimahullah taala as-sifatul ashirah an-nuzul, sifat ke-10 adalah an-nuzul. Nuzul itu turun ya. Baik, nuzulullahi ila sama'id dunya min sifatits tsabitati lahu bisunnati wa ijma'i salaf. Turunnya Allah ke langit dunia merupakan sifat Allah yang ditetapkan, yang benar-benar ada ya, ditetapkan dengan dua dalil. Satu, sunnah. Dua, kesepakatan salaf. Ya, ini sebelumnya kan ada Al-Quran, sunnah, dan juga kesepakatan salaf. Nah, di sini yang dipakai adalah dua, sunnah dan ketetapan salaf. Dalil dari sunnah bahwa Allah benar-benar turun ke langit dunia, Nabi SAW mengatakan, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya hina yabqa thuluthal lailil akhir fayaqulu man yad'uni fa astajibu lahu. Nabi mengatakan Tuhan kita turun ke langit dunia ketika malam itu tersisa sepertiga akhir. Kemudian Allah mengatakan, siapa yang berdoa kepadaku maka aku akan kabulkan baginya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih ya. Ini bisa dibaca sendiri nih kalau tambahan-tambahannya ya. Lihat Imam Bukhari dalam kitab tahajud ya, babu doa wa salat fi akhiril lail. Ini haditsnya sahih, Masya Allah. Jelas ya. Lalu wa ajma'a as-salafu ala thubutin nuzuli lillahi fayajibu itsbatuhu lahu min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala takifin wala tamthilin. Dan salaf sepakat bahwa Allah itu turun ke langit dunia ya, maka wajib kita untuk menetapkannya tanpa tahrif, ta'til, takif, dan juga tamthil, yaitu nuzulun hakikiyun yaliku billahi, yaitu turun yang benar-benar hakiki sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Lihat kemudian di sini, wa fassarahu ahlu ta'tili binuzuli amrihi aw rahmatih. Maka ahlu ta'til, orang-orang yang menolak nama dan sifat Allah, mereka tidak mau menerima Allah turun ya. Mereka justru mentaktil bahwa turunnya yang dimaksud itu adalah turun perintahnya atau rahmatnya, au ya malakun min malaikatihi, yang turun itu bahkan malaikatnya Allah ya. Maka kita bantah mereka. Jadi mereka menyimpangkan, turun itu tidak turun beneran. Yang turun adalah kasih sayangnya, perintahnya, atau malaikatnya yang turun itu, bukan Allah yang turun begitu. Nah, maka kita bantah. Wa naruddu alaihim bima sabaqa fil qaidatir rabi'ati ya, maka kita bantah dengan kaidah keempat. Ingat ini pasti ada terus ya, ada tiga isinya ya. Yang pertama apa?
Yang pertama adalah khilafu zahirin nas, berbeda, ya, menyelisih zahir nas. Zahir nasnya Allah yang turun kok. Ini kan jelas sekali. Ya, yang turun itu Rabbuna. Ya, bukan amru Rabbina, bukan malaku Rabbina, bukan rahmatu Rabbina, tapi nasnya jelas sekali. Yang turun adalah Tuhan kita, yaitu Allah Ta'ala. Ini bahasan pertama, menyelisih nas. Lalu yang kedua, apa? Tidak ada dalilnya dari perkataan salaf, ya. Menyelisih jalan salaf dalam menafsirkannya. Siapa? Nabi, para sahabat menafsirkan kalimat Rabbuna di sini siapa? Ya tetap Allah. Tidak ada yang lainnya. Lalu yang ketiga bagaimana? Tidak ada dalil sahih yang mengatakan bahwa yanzilu Rabbuna, Rabb yang turun adalah amru Rabbina atau rahmatu Rabbina. Tidak ada dalil sahih yang menunjukkan yang turun itu adalah perintahnya, rahmatnya atau malaikatnya. Tidak. Yang dalil yang sahih yang mengatakan ya benar-benar Rabbnya yang turun. Bisa dipahami ya. Nah, ya. Kemudian ya, ditambahkan oleh Syekh Utsaimin di sini wa wajhun rabiun. Nah, ada sisi bantahan yang keempat, yaitu apa? Annal amra, ya, wa nahwahu la yumkinu an yakula man yad'uni fa astajibu lahu. Bahwa kalau yang turun itu rahmat Allah atau perintah Allah, ya, yang kalau yang turun ini tidak mungkin, atau bahkan kalau yang turun itu malaikat, ya, itu tidak mungkin kemudian masa perintah Allah atau rahmat Allah atau malaikat Allah berani mengatakan, ya, siapa yang berdoa padaku aku akan kabulkan, kan tidak mungkin. Paham ya? Jadi yang turun itu benar-benar Allah. Maka ini 4 bantahan untuk yang tidak menerima Allah itu turun, ya. Nah ini kemudian tambahan lagi, ini sifat turunnya Allah ini juga sering dalam tanda kutip dijadikan bahan candaan oleh ahli bid'ah, ya, bahkan ya penceramah terkenal sampai mengatakan, nah kalau Allah turun berarti nanti arsnya kosong dong, katanya Allah di atas ars. Gimana sih, masa bertentangan satu dan yang lainnya, ya. Juga ada yang mengatakan nanti kalau Allah turun ya kayak manusia dong, turun dari mimbarnya dan sebagainya, seperti itu. Maka kita bantah ya dengan apa yang sudah berlalu tadi, dalil-dalilnya. Dan juga ingat di atas ya, bahwa yang paling utama di sini kita jangan sampai memahami sifat Allah itu seperti makhluk. Allah itu maha segala-galanya, ya. Nah, dan Allah maha mampu. Dan yang paling penting pula, akal kita itu tidak bisa menjangkau apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan semuanya. Wala yuhituna, ya. Tidak ada yang bisa meliputi, ya, ilmu Allah. Maksudnya tidak ada yang benar-benar manusia hidup terus bisa memikirkan sejatinya bagaimana, itu kan akal kita nggak nyandak. Nah, kita itu dikasih tahu Allah itu maha mampu, maha besar dan sebagainya. Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, apa sih sulitnya? Nah, memahaminya seperti itu. Tidak usah dikaitkan dengan apa yang memang itu tidak masuk akal, ya, alias mau dipikiri sekencang mungkin. Nah nanti nggak benar itu, ya, ini wahyu, ya kita beriman padanya. Paham? Nah ya, jadi itulah ya yang apa namanya harus kita imani. Dan kesalahan yang terakhir ya, kesalahan orang-orang yang mentakwil-takwil itu karena mereka memikirkan Allah itu seperti makhluk begitu, sehingga mereka menggambarkan, tergambar dalam otak mereka hal-hal yang seperti makhluk, ya, seperti makhluk itu. Nah nanti kalau kayak kita kan, kita kalau duduk di kursi lalu kita pergi, kursinya kosong kan gitu. Nah maka orang tadi bercanda dengan ini, waliyatubillah, ini nggak boleh, ya. Maka kalau turun harusnya kosong dong, ya nggak boleh seperti itu, ya, bercanda dengan, karena itu bisa terjadi karena dia mikirkan dia begitu. Kalau dia bangkit dari kursi, kursi dia kosong, jadi dia samakan Allah dengan dia, lah itu salah fatalnya di situ. Baik, paham ya? Nah, satu lagi, ya, satu lagi yang akan kita bahas. Nah, sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wa qauluhu
ya'jabu rabbuka minasyabi laisa lahu sabwatun. Allah kagum kepada ya pemuda yang tidak memiliki sobwah. Ya, apa itu sobwah? Sobwah itu singkatnya adalah apa namanya? Ini dia al-mail ilal hawa. Ya, apa namanya? Condong kepada hawa nafsu. Jadi Allah sangat bangga, sangat takjub kepada pemuda yang tidak menuruti hawa nafsunya, begitu gampangnya begitu. Taib. Ya, kita baca penjelasan dari Syekh Utsaimin. As-sifatul hadiyata asyrah al-ajab. Sifat ke-11 yaitu al-ajab. Al-ajabu ya, min sifatillahi tsabitati lahu bil kitabi wa sunnati wa ijma'i salaf. Ya, ajab, sifat kagum, ini sifat yang tetap bagi Allah sesuai dengan Al-Quran, sunnah dan juga ijma'nya salaf. Lihat dalil dari Al-Quran bahwa Allah ya kagum. Yang pertama Allah mengatakan bal ajibat wa yaskharuna. Bahkan ya, bal ajibta wa yaskharun. Ya, bahkan engkau kagum dan mereka ya, mengolok-ngolok. Taib. Ini harus ada lengkapnya ayatnya. Ya, ya jadi nanti bisa dibuka sendiri ya di surat Shafat ayat 12. Ya, yang intinya ini, nah, Allah Subhanahu Wa Taala ya, heran atas pengingkaran orang-orang yang menghinakan Nabi Muhammad SAW. Jadi orang yang sombong di atas kesesatan. Ya. Taib. Nah, ala qiraati dhammita. Jika dibaca di apa namanya? Didommahkan taknya. Jadi di sini bal ajibta wa yaskharun. Jadi kan bahkan engkau, kalau dibaca ajibta itu yang kagum adalah Nabi Muhammad. Maksudnya heran. Heran itu adalah Nabi Muhammad terhadap orang-orang yang mengolok-ngolok Nabi. Ya, jadi didakwain tidak mau lalu mengolok-ngolok, maka kalau dibaca ajibta ini yang heran adalah Nabi. Kalau dibaca ajibtu, nah ini di dalam satu qiraah bal ajibtu. Nah, ini yang heran adalah Allah. Allah heran kepada orang-orang kafir itu yang sudah didakwai tidak mau malah mengolok-olok Nabi. Ya, ini kata Syekh Tamin demikian. Baik, ini dalil dari Al-Qur'an. Lalu dalil dari sunnah bahwa Allah Subhanahu wa taala kagum ya, heran ya. Ini adalah sabda Nabi, ya'jabu rabbuka minasyabi laisat lahu sabwah, yang kita baca tadi di atas. Hadis riwayat Imam Ahmad. Ya, Allah kagum terhadap pemuda yang tidak memiliki kecenderungan untuk memerturutkan hawa nafsu begitu. Ya. Taib. Yaitu hadis dalam Musnad Imam Ahmad ya halaman 151 juz 4 dari Uqbah bin Amir secara marfu dan juga Ibnu Lahiyah. Di dalamnya ada Ibnu Lahiyah. Taib. Wa ajma'a as-salafu ala thubutil ajabi lillahi. Dan semua salaf sepakat akan adanya sifat kagum ini bagi Allah, maka wajib menetapkannya tanpa tahrif, ta'til, takif dan juga tamthil. Wa huwa ajabun haqiqiyyun yaliqu billah, yaitu ajab yang hakiki yang sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala. Lihat kata Syekh Utsaimin membawakan ya, di sini kebatilan ya. Contoh dari perkataan ahli bid'ah. Wa fassarahu ahlu ta'til bil mujawazati. Dan orang-orang ahli ta'til ya, menafsirkan bahwa kalimat ajab di situ adalah balasan ya, bil mujazati, balasan. Nah, wa naruddu alaihim bima sabaqa fil qaidati rabi'ah, maka kita bantah mereka dengan apa? Kaidah yang keempat, ada 3 isinya kan. Baik. Lalu di sini ada tambahan pula dari Syekh Utsaimin, wal ajabu nau'ani. Heran atau kagum itu ada 2 jenis. Ihdahuma an yakuna shadiran an khafa'il asbab ala muta'ajjib. Yang pertama adalah yang bersumber dari ketidaktahuan ya. Kagum yang terjadi karena dia tidak tahu terhadap yang dia kagumi itu.
Nah, fayandahishu lahu wa yasta'dhimuhu wa yata'ajabu minhu, sehingga dia itu heran, kagum, kaget, ya, dari perkara yang sedang dia kageti itu. Wa hadzal nau'u mustahilun 'ala Allahi li'anna Allah la yakhfa 'alaihi syai'un. Dan jenis yang pertama ini mustahil terjadi bagi Allah karena Allah tidak ada yang tersembunyi atasnya sedikit pun. Jadi maksudnya ini yang pertama ini kaget seperti antum belum pernah pergi ke Ka'bah misalkan. Lalu ketika antum datang ke Ka'bah, wah, kagum kan antum, wah ini ternyata begini dan sebagainya. Paham? Jadi sebelumnya antum tidak tahu, lalu tahu antum kaget beneran, heran, kagum beneran begitu. Nah, seperti ini Allah tidak mungkin, paham? Karena tidak ada satupun yang Allah tidak ketahui. Nah, lalu yang kedua, ajab yang kedua adalah an yakuna sababuhu khuruju syai'i an-nudharaihi, an-nadhairihi au amma yanbaghi an yakuna alaihi ma'a ilmil muta'ajjibi wa hadha huwa thabitu lillahi ta'ala. Nah, yang kedua adalah karena sebabnya itu keluarnya sesuatu dari yang semisalnya, ya. Atau terkait dengan apa yang memang pantas, ya, apa yang memang pantas untuk dikagumi berdasarkan diiringi dengan pengetahuan atas yang ia kagumi itu. Nah, inilah yang ditetapkan untuk Allah Ta'ala. Ya, jadi seperti tadi yang sedang kita baca hadisnya, Allah ya kagum terhadap pemuda yang tidak mengikuti hawa nafsunya. Ya, lihat, normalnya pemuda itu kan ya begitulah ya, sok-sok apa ngeyel dan sebagainya. Nah, kok ada kemudian pemuda yang memang ya tentu Allah sudah tahu. Ya fulan misalkan itu taat sekali, tunduk sekali, soleh sekali misalkan. Ya, paham? Ya, dan dia memang pantas untuk dikagumi begitu. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Nah, jenis yang kedua inilah yang ya kita tetapkan untuk Allah Ta'ala. Bisa dipahami ya? Nah, sampai sini dulu kita pembahasannya. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.